tradisi Natal di dalam gereja Katolik ya, kita bisa bagi ya. Tradisi Natal itu menyangkut sebelum perayaan Natal, selama perayaan Natal, dan setelah perayaan Natal. Di gereja Katolik biasanya sebelum perayaan Natal itu ada satu masa yang namanya masa Advent. Advent artinya kedatangan. Pada masa Advent itu tradisi yang berkembang di dalam gereja Katolik adalah yang pertama lingkaran Advent. Lingkaran Advent ini adalah menempatkan 4 lilin di rangkaian daun-daun. Rangkaian daun-daun hijau ini berbentuk lingkaran, makanya disebut lingkaran Advent. Ada 4 lilin menandakan 4 minggu itu, 4 minggu Advent itu. Pada hari Minggu pertama, lilin pertama dinyalakan. Pada hari Minggu kedua, lilin kedua dinyalakan. Pada hari Minggu ketiga, lilin ketiga dinyalakan, dan keempat. Dan akan menyala sampai dengan hari raya Natal itu, menjelang hari raya Natal tanggal 24 itu. Lingkaran Advent ini mengungkapkan tahap-tahap sejarah keselamatan yang mendahului kedatangan Kristus. Yang kedua juga, lingkaran Advent ini sebagai simbol cahaya. Cahaya yang menerangi pelan-pelan, menerangi penantian kita sampai pada terbitnya surya keadilan pada malam Natal itu. Dan surya keadilan itulah yang kita sebut adalah simbol untuk Yesus Kristus. Lalu yang kedua, novena Natal. Novena Natal ini, novena artinya 9 ya, 9. Novena ini adalah sebuah devosi, ungkapan kesalahan umat yang terdiri dari doa-doa yang didoakan selama 9 kali. Karena itu disebut novena 9. Mulai dari tanggal 17 Desember sampai dengan tanggalnya 23 atau 24 itu di gereja-gereja membuat novena Natal. Mengapa itu tanggal 17 atau 24 Desember itu? Karena itulah hari-hari yang semakin dekat dengan kelahiran Tuhan Yesus. Dengan membuat novena itu, umat semakin dipersiapkan batinnya untuk menerima Tuhan Yesus. Pada saat Natal itu biasanya ada beberapa hal yang banyak ya. Antara lain kandang Natal. Yang kedua itu pohon Natal. Yang ketiga, pada dalam misa Natal juga ada beberapa hal yang terjadi di situ. Lalu setelah perayaan Natal, misa Natal itu juga ada hal, misalnya perjamuan makan bersama di rumah. Lalu yang ketiga misalnya Sinterklas. Kandang Natal ini mulai berkembang setelah praktek Santo Fransiskus Assisi pada tahun 1223 di Italia ya, di Greco, satu daerah kecil di sana. Di kota itu ia mau merayakan Natal bersama umat di sana. Di sana Santo Fransiskus sadar bahwa kapela yang di sana kecil, tentu tidak mampu menampung seluruh umat yang akan datang merayakan Natal di situ. Karena itu dia minta supaya merayakan Natal di alun-alun kota. Di alun-alun kota kan besar, bisa menampung umat yang merayakan Natal di sana. Di depan alun-alun kota itu ada sebuah bukit batu, bukit karang. Yang di bukit karang itu ada sebuah gua.
Lalu Fransiskus Assisi ini memilih supaya mendirikan altar di depan gua itu. Lalu Fransiskus Santo Fransiskus Assisi juga minta izin kepada ya uskup supaya ia merayakan Natal sedikit berbeda. Sedikit berbedanya apa? Ya dia menempatkan sebuah palungan dekat situ. Yang di palungan itu ada isi jerami. Lalu yang kedua, dia menggiring seekor keledai dan lembu datang di tempat yang dekat-dekat situ juga. Nah, lalu dia mulai berdiri dekat altar. Fransiskus kan seorang diakon, bukan imam. Dia berdiri dekat altar, membaca kitab suci, memberi homili, khotbah, dan para biarawan yang bersama dia, bersama seluruh gereja itu menyanyikan nyanyian-nyanyian yang indah pada malam itu yang penuh dengan terang benderang. Nah, di saat perayaan itu seorang prajurit ya yang namanya Yohanes. Prajurit ini mendapat satu penglihatan. Dan pada saat perayaan itu prajurit ini melihat ada seorang bayi menawan yang sedang tidur di palungan itu. Dan dia melihat Fransiskus dengan hati-hati mengambil bayi itu dan menggendongnya. Itu dia mendapat penglihatan itu. Dia mengatakan, entah mau benar atau tidak bahwa itu penglihatan yang dia bagikan sesudah perayaan itu. Setelah perayaan itu, praktik Fransiskus ini mulai berkembang luas ya. Mulai berkembang jadi pada abad ke-13 ya, pada abad ke-13 mulai berkembang luas, mulai mendirikan gereja ini kandang Natal di gereja-gereja, di rumah-rumah. Pohon Natal ini ya biasanya tidak mungkin berasal dari abad ke-17. Pohon Natal ini. Pohon Natal ini biasanya pada pesta Natal umat beriman menyiapkan pohon Natal. Pohon itu dihiasi dengan berbagai lampu dan yang paling mencolok adalah bintang kejora. Bintang kejora ditaruh di pohon Natal itu. Bintang kejora ini kan mengingatkan kita akan bintang yang menuntun 3 orang Majus ke Bethlehem itu. Nah, pohon Natal ini biasanya diambil atau dipakai pohon cemara. Mengapa pohon cemara? Karena pada bulan-bulan Desember itu di Eropa bisa banyak pohon daunnya tidak muncul, tetapi pohon cemara ini daunnya tetap muncul dan tetap hijau. Nah, makanya pohon ini yang dipakai. Pada waktu Natal biasanya dapat dinyanyikan maklumat Natal. Nah, maklumat Natal itu biasanya pada sebelum misa itu ya, yang pertama adanya maklumat Natal. Maklumat Natal itu pengumuman tentang Natal. Itu biasanya lagunya bagus ya. Nah, lalu sesudah itu umat diberi kesempatan untuk memberi penghormatan kepada kanak-kanak Yesus yang dalam bentuk patung kanak-kanak Yesus itu. Dalam misa itu juga biasanya ada bingkisan Epifani. Biasanya itu ramai sekali kalau misa anak-anak. Nanti anak-anak sejak beberapa hari sudah menyiapkan bingkisannya. Dan dia siapkan betul-betul gembira karena dia mau kasih kanak-kanak Yesus. Dia memberikan kepada kanak-kanak Yesus. Setelah misa, pastor memberi kesempatan kepada anak-anak untuk membawa bingkisan itu kepada kanak-kanak Yesus yang biasanya diletakkan di seputar kandang Natal itu. Bingkisan itulah yang kemudian anak-anak biasanya kumpulkan dan mereka bawa ke panti asuhan, ke teman-teman mereka yang sangat membutuhkan. Sekarang ini berkembang ya, Sinterklas. Sinterklas
Ya katanya Sinterklaas itu berasal dari Belanda, mungkin abad ke-6. Lalu Sinterklaas itu katanya itu berawal dari Santo Nikolaus. Santo Nikolaus ini hari perayaannya pada tanggal 6 Desember. Pada tanggal 6 Desember. Dan biasanya pada malam sebelum 6 Desember, berarti 5 Desember malamnya, itu orang tua biasanya membagikan kado kepada anak-anak di rumah. Kado yang rahasia yang tidak diketahui oleh anak-anak sebelum itu. Kebiasaan membagikan kado ini adalah tiruan atau mengikuti teladan Santo Nikolaus. Kebiasaan ini yang dibuat terus, akhirnya menjadi tradisi. Dan ini pun memang pada awalnya memang bukan berhubungan dengan Natal, tetapi karena dirayakan dekat dengan Natal atau dibagikan pada waktu Natal, akhirnya orang melihat ini sukacita Natal. ini perayaan Natal juga, bagian dari perayaan Natal juga. Ya benar, ini memang ini adalah tanggung jawab kita bersama ya. Diharapkan supaya kepada para gembala umat, para pastor menyampaikan lebih banyak lagi kepada umat tentang tradisi-tradisi yang bagus ini, supaya umat memahami benar tradisi-tradisi ini dan tidak hanya mengikuti begitu-begitu saja tanpa menyadari maknanya apa, untuk apa. Seluruh tradisi yang tadi saya sudah katakan itu, tradisi-tradisi itu merupakan ungkapan kesalehan umat. Tradisi-tradisi itu selain merupakan ungkapan kesalehan umat, ungkapan iman umat terhadap Natal, juga mendekatkan umat terhadap misteri Natal. Lalu yang berikut, ungkapan-ungkapan itu menambah atau mendekatkan umat terhadap hal-hal yang dipesankan oleh Natal. Menyimpang itu misalnya begini, menyimpang itu hal-hal sederhana. Misalnya membuat kandang Natal di rumah, tapi kok tidak pernah berdoa di kandang Natal itu. Membuat ini pohon Natal di rumah, tetapi kok tidak pernah berkumpul untuk berdoa di depan kandang Natal itu. Ini menyimpan dalam hati itu. Selamat merayakan pesta Natal tahun 2020 ini. Pada pesta Natal tahun ini menyampaikan pesan Natal dengan tema Allah beserta kita. Diharapkan pada pesta Natal kali ini umat beriman sungguh-sungguh menyadari Allah hadir bersama kita, terutama di tengah situasi pandemi ini. Diharapkan melalui pesta Natal kali ini umat beriman diteguhkan, dikuatkan oleh kehadiran Allah beserta kita ini untuk mengatasi berbagai persoalan hidup di tengah kita, menguatkan kita untuk bersama-sama bekerja bersama pemerintah dan sebagainya untuk mengatasi berbagai persoalan hidup di tengah kita. Selamat Natal dan Tahun Baru.